Oke, selamat pagi semuanya. Kita akan renungan pagi. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita akan nyanyikan lagu Sion nomor 37, Waktu Pagi Ya Tuhanku. Torang akan ikut lagu yang akan diputar. Waktu pagi ya Tuhanku, dengarlah suaraku menyampaikan doa teduh dan pandang wajah-Mu. Kehadirat-Mu ya Allah, Yesus Kristus lanai menghadapkan permohonan segala orang baik. Pimpin aku ya Roh Allah dalam kebenaran, luruskan dan nyatakanlah segala kewajiban yang kasih dan takut Tuhan, beroleh rahmat-Nya, diberikannya perlindungan dalam pimpinannya. Doa buka dibawakan oleh siapa yang mau doa buka? Yang mau doa buka? Hili. Oke, opening prayer oleh Hillary. Mau doakan apa? Thank you. Let's pray. Dear Lord, thank you for this beautiful day. Thank you for letting us wake up. Thank you for taking care of us since night. Help all of us, Lord, because we are going to worship. Please help us so we can praise you. In the name of Jesus we pray, amen. Oke, torang dengarkan renungan pagi. Pagi ini ya. Shalom, selamat pagi. Mari awali hari ini dengan semangat baru dengan mendengarkan renungan pagi. Sabtu 14 Desember 2024. Pangeran para penderita. 1 Yohanes 2 ayat 2. Dan Dia sendiri adalah pendamaian untuk dosa-dosa kita, dan bukan hanya untuk dosa kita, tetapi juga untuk seluruh dunia. Contoh sempurna dari kasih Kristus
sebagai seorang anak bersinar dengan cemerlang dari antara kabut zaman. Selama hampir 30 tahun, Yesus sebagai anak dengan kerja kerasnya setiap hari telah membantu menanggung beban rumah tangga. Dan sekarang, bahkan dalam penderitaan terakhirnya di kayu salib, dia ingat untuk menyediakan bagi ibunya yang berduka dan menjanda. Roh yang sama akan terlihat dalam setiap murid Tuhan kita. Mereka yang mengikuti Kristus akan merasakan bahwa bagian dari agama mereka adalah menghormati dan merawat orang tua mereka. Dari hati yang memelihara kasihnya, ayah dan ibu tidak akan pernah gagal menerima perhatian yang penuh kasih dan simpati yang lembut dari anak. Dan sekarang, Tuhan kemuliaan itu sedang sekarat di kayu salib sebagai tebusan bagi umat manusia. Dalam menyerahkan nyawanya yang berharga, Kristus tidak ditopang oleh sukacita kemenangan, tetapi oleh kegelapan yang menindas. Bukan ketakutan akan kematian yang membebaninya, dan bukan pula rasa sakit dan penghinaan dari salib yang menyebabkan beratnya penderitaannya yang tak terlukiskan itu. Kristus adalah pangeran para penderita, tetapi penderitaannya itu berasal dari kesadaran akan jahatnya dosa, dari pengetahuan bahwa karena akrabnya dengan dosa, manusia telah menjadi buta terhadap besarnya kejahatan dosa tersebut. Kristus melihat betapa dalam cengkraman dosa di hati manusia, betapa sedikit yang mau melepaskan diri dari kuasa cengkraman itu. Dia tahu bahwa tanpa pertolongan dari Allah, manusia pasti binasa. Dan dia melihat banyak orang yang binasa walaupun sebenarnya mereka berada dalam jangkauan pertolongan yang melimpah. Kepada Kristus sebagai penebus dan jaminan kita ditimpakan segala kejahatan kita. Dia dianggap sebagai pelanggar hukum agar dia bisa menebus kita dari kutukan hukum. Kesalahan dari setiap keturunan Adam sedang menekan hatinya. Murka Allah terhadap dosa, manifestasi mengerikan dari bencinya akan kejahatan dosa, memenuhi jiwa anaknya dengan ketakutan yang besar. Sepanjang hidupnya, Kristus telah memberitakan kepada dunia yang berdosa tentang belas kasihan dan kasih pengampunan Bapa. Keselamatan bagi orang-orang berdosa adalah temanya. Namun sekarang, dengan beban rasa bersalah yang sangat berat, dia tidak dapat melihat wajah rekonsiliasi Bapanya. Terpisah dari hadirat ilahi pada saat penderitaan puncak di salib ini menembus hatinya dengan kesedihan yang tidak akan pernah dipahami sepenuhnya oleh manusia. Begitu hebat penderitaan ini sehingga rasa sakit fisiknya hampir tidak terasa. Desire of Ages, halaman 752-753. Oke, jadi renungan kita pagi ini, Yesus sudah menderita untuk kita. Dia sudah disalibkan di kayu salib hanya untuk kita. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita mau mengasihi Yesus? Kalau kita mau mengasihi Yesus, maka biarlah kita menjadi anak-anak yang rajin ke gereja. Kita menjadi anak-anak yang hormati orang tua. Terlebih kita menjadi anak-anak yang menghormati Tuhan. Maukah pagi ini kita berjanji untuk menjadi anak-anak yang seperti itu, yang setia kepada Tuhan, rajin gereja, hormat kepada orang tua? Dan kalau kita berkata di dalam hati kita, kita mau mengasihi Yesus, maka biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Inilah menjadi renungan kita di pagi hari ini, dan kita akan tutup renungan pagi ini dengan lagu Sion nomor 5, Kasih Surga yang Terindah.
kota, kami telah tiba di surga, dalam negeri yang mulia. Kami telah terima mahkota dan pandang wajah Yesus. Kita akan berdoa, tetapi kita akan berdoa bersama-sama dan kita akan doakan atau ucapkan doa Bapa kami. Doa Bapa kami di dalam bahasa Indonesia. Nanti hitungan ketiga, saya hitung 1 sampai 3, kita mulai doa Bapa kami pelan-pelan saja. Oke, sudah siap? Mari kita mulai. 1, 2, 3. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, selamat pagi semua. Puji Tuhan, torang boleh tidur dengan baik dan pagi ini torang boleh bangun dengan sukacita. Oke, sambil duduk saja torang mau hafal lagi itu torang deklamasi tadi malam. Inilah Alkitabku. Oke ya? 1, 2, 3. Inilah Alkitabku. Kubuka lembarannya. Tertulis di dalamnya, Yesus cinta anak-anak. Kututup Alkitabku. Doaku naik. Ya Yesus, tolong aku jadi anak yang baik. Oke, yang kedua. Oke, 2, 3. Kecil-kecil daun selasi dapat juga membungkus nasi. Kecil-kecil dosa di hati dapat juga membawa mati. Oke, lagi dari atas ya, dari Alkitab. 2, 3. Inilah Alkitabku. Kubuka lembarannya. Tertulis di dalamnya, Yesus cinta anak-anak. Kututup Alkitabku, ke sorga doaku naik. Ya Yesus, tolong aku jadi anak yang baik. Kecil-kecil. 2, 3. Kecil-kecil daun selasi dapat juga membungkus nasi. Kecil-kecil dosa di hati dapat juga membawa mati. Oke, terima kasih. Worship kita sudah selesai dan sekarang ini kita akan prepare untuk ibadah Sabat, tapi torang akan tunggu orang tua membawa torang punya makanan. Karena kalau torang nak makan pagi ini, pasti torang akan mati sebentar sore. Jadi torang akan menunggu ya. Oke, selamat pagi, Tuhan memberkati.